Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa dengan NIM 12012001. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayatul hukmi dalam penentuan awal bulan. Mari kita simak. Oleh karena itu, mari kita ketahui apa itu wilayatul hukmi. Jadi, matlak wilayatul hukmi adalah batasan geografis keabsahan ruqyat dengan menjadikan batas-batas negara politik sebagai batas keabsahan ruqyat atau yang lebih dikenal dengan kesatuan wilayah hukum. Misalnya Indonesia, dengan konsekuensi jika hilal terlihat di mana saja di wilayah Indonesia, maka dianggap berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Jadi penduduk muslim di seluruh Indonesia itu melaksanakan puasa dan hari raya secara serentak berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya adalah dasar hukum wilayatul hukmi. Nah, permasalahan khilafiyah dalam penentuan awal bulan Qamariyah tidak dapat dihindarkan dari dan berpotensi menimbulkan disintegrasi di kalangan umat Islam. Nah, oleh karena itu, dalam ilmu fikih, salah satu cara menghadapi khilafiyah yaitu pemerintah wajib turun tangan untuk menjaga kerukunan dan persatuan umat. Sehingga ketika pemerintah sudah mengambil keputusan, tidak akan ada perbedaan pendapat lagi. Oleh karena itu, dalam khilafiyah mengenai penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia, khususnya mengenai perbedaan matlak, pemerintah menggunakan konsep yang disebut dengan wilayatul hukmi, yaitu kesatuan wilayah hukum berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih yang sebagai berikut. Yaitu dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 itu diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, dan ditegaskan juga bahwa apabila terjadi perselisihan di antara umat Islam mengenai sesuatu, maka diperintahkan untuk mengembalikan hukumnya kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya mengenai ukuran dan batas wilayatul hukmi. Seperti namanya, wilayatul hukmi itu satu wilayah hukum. Jadi batas 24 parsah itu tidak lagi berlaku lagi meskipun di Indonesia mayoritas penduduk adalah mazhab Syafi'i, tapi tidak mengikuti konsep matlak regional ataupun lokal seperti yang dianut oleh kelompok Syafi'i. Jika mengikuti matlak lokal, yaitu setiap daerah memiliki ruqyatnya masing-masing dan hasil ruqyat hanya berlaku pada daerah yang berhasil dilihat hilalnya, dan daerah di sekitarnya yang masih tergolong satu matlak yang sama, maka akan memungkinkan sebuah kota untuk dibagi menjadi dua bagian sisi, yaitu bagian barat hilal sudah terlihat, sedangkan bagian timur hilal belum terlihat. Jadi dalam menentukan garis waktu daerah zone time, garis tersebut dibelokkan sehingga tidak membelah suatu kota menjadi dua bagian. Melihat kondisi di atas, banyak pendukung matlak regional ataupun lokal mengartikan matlak lokal ini sebagai suatu matlak dalam suatu wilayah hukum, fi wilayatul hukmi. Jadi, ukuran dan batasan geografis penerapan ruqyat matlak wilayatul hukmi adalah berdasarkan pada batas-batas negara secara politik, atau lebih dikenal dengan kesatuan ruqyat dalam yurisdiksi. Selanjutnya yaitu penetapan awal bulan. Yang pertama kita masuk yaitu pengertian awal bulan. Nah, istilah bulan dalam bahasa Arab identik dengan kata al-syah atau al-syuhrah, yang juga berarti al-qamar, yaitu benda langit menjadi satelit bumi. Menurut Ibnu Syed, al-syahr atau bulan adalah satuan waktu yang tertentu yang sudah terkenal dari beberapa hari, yang dipopulerkan dengan bulan al-qamar karena qamar sebagai tanda memulai dan mengakhiri bulan. Dalam pengertian ini, bulan Qamariyah berarti perhitungan bulan yang didasarkan pada sistem peredaran bulan al-qamar ataupun lunar mengelilingi bumi. Nah, selanjutnya yaitu dasar hukum penetapan awal bulan. Nah, pada Al-Quran dalam surah Yunus ayat 5 dijelaskan bahwa dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian melainkan dengan hak Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, ayat Al-Quran tersebut di atas menjelaskan bahwa matahari dan bulan beredar pada orbitnya atau manzilnya, sehingga dapat dilakukan perhitungan waktu, bulan dan tahun.
Dari peredaran matahari dan peredaran bulan tersebut dikembangkan sistem kalender yang terkenal, yaitu kalender yang perhitungan berdasarkan sistem perjalanan matahari yang dikenal dengan solar system, dan kalender yang berdasarkan pada perjalanan yang bulan, yaitu disebut dengan lunar system. Pada era sekarang ini, kalender yang terkenal bagi umat manusia dan berlaku secara universal adalah kalender Masehi yang menggunakan sistem perjalanan matahari, dan kalender Hijriyah yang menggunakan sistem perjalanan bulan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa untuk menentukan awal masuk bulan baru yaitu dengan melihat hilal, yaitu ru'yatul hilal. Nah, yang ketiga yaitu wilayatul hukmi dalam penetapan awal bulan. Nah, wilayatul hukmi dalam penetapan awal bulan ini merujuk pada konsep dalam Islam yang berkaitan dengan penentuan awal bulan, khususnya dalam konteks penetapan awal bulan Ramadan dan hari-hari lain dalam kalender Islam. Dalam Islam, penetapan awal bulan termasuk Ramadan berdasarkan pada pengamatan hilal atau bulan sabit baru. Nah, wilayah hukmi adalah daerah geografis atau tempat pengamatan hilal dilakukan, dan ini dapat bervariasi berdasarkan penafsiran dan pandangan berbagai otoritas Islam. Beberapa poin penting yang perlu diingat tentang wilayah hukmi dalam penetapan awal bulan adalah yang pertama yaitu perbedaan geografis, yang kedua itu penampakan hilal baru dapat berbeda berdasarkan lokasi geografis. Nah, oleh karena itu pengamatan hilal di suatu wilayah hukmi mungkin tidak selalu relevan untuk wilayah lainnya. Nah, kemudian metode pengamatan yang dilakukan untuk mengamati hilal juga dapat berbeda. Beberapa menggunakan pengamatan mata telanjang, sementara yang lain mengandalkan perhitungan astronomi. Nah, kemudian masuk ke metode pengamatan yang digunakan untuk mengamati hilal juga dapat berbeda, yaitu beberapa menggunakan yang tadi saya jelaskan yaitu mata telanjang, dan yang lain menggunakan perhitungan astronomi. Yang kemudian selanjutnya yaitu pendapat ulama. Nah, penetapan awal bulan berdasarkan pengamatan hilal adalah masalah ijtihad nih, penafsiran hukum dalam Islam. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama atau cendekiawan agama mengenai cara terbaik untuk menentukan awal bulan. Selanjutnya yaitu otoritas lokal. Nah, yang ini banyak komunitas muslim mengandalkan otoritas lokal seperti lembaga keagamaan atau majelis fatwa untuk menentukan awal bulan berdasarkan wilayah hukminya masing-masing. Nah, kemudian terakhir yaitu kesatuan umat. Nah, meskipun terdapat perbedaan dalam penetapan awal bulan berdasarkan wilayah, penting bagi umat Islam untuk memelihara kesatuan dalam ibadah dan menjalankan ibadah puasa dan sholat berjamaah. Dalam praktiknya, penetapan awal bulan terutama Ramadan ini seringkali melibatkan proses pengamatan hilal yang dilakukan oleh otoritas Islam setempat atau badan yang ditunjuk. Beberapa komunitas mengandalkan metode perhitungan astronomi juga. Penting juga untuk diingat bahwa masalah ini berkaitan dengan perbedaan pendapat dan intervensi agama, interpretasi agama, dan pandangan dapat bervariasi di seluruh dunia muslim. Nah, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.